Oke, part 2 nya kita lanjut lagi. Jadi tadi ASTM ini fraksi, ini ada ketentuannya, ada 4 ketentuan. Jadi begini, saya coba jelaskan pelan-pelan. Ada saringan. Ya, saringan ini untuk memisahkan pasir dengan fraksi halus dengan tanah fraksi butirnya kasar. Gitu. Jika dalam melakukan pengayakan, ya, ini kita memakai saringan nomor 200 ya, atau bisa dikatakan ini 200 mesh ya. Nanti saya coba cari videonya atau gambarnya di pertemuan berikutnya tentang jenis-jenis saringannya ini. Jadi dalam kita melakukan pengayakan, 50% dari yang kita ayak itu lolos dari saringan tersebut, maka dikatakan fraksi itu berbutir halus. Jika 50% tanah yang kita ayak tadi tidak lolos dari saringan tersebut atau masih tertahan oleh saringan tersebut, maka dikatakan fraksi butirnya itu kasar. Oke, sekarang ini kita ganti saringan. Ada saringan nomor 4, namanya nomor 4, dan itu dikatakan fraksi gravel. Fraksi gravel itu jika setengah dari fraksi kasar ya, setengah dari fraksi kasar itu tertahan di saringan nomor 4. Ini kan kita setelah mendapatkan saringan kasar, fraksi butiran kasar. Setelah kita dapat, kita saring lagi nih, memakai saringan yang berbeda. Kita ambil saringan nomor 4. Nah, saringan nomor ini nanti saya coba cari lagi videonya atau gambar-gambarnya di pertemuan berikutnya. Nah, jika tertahan ya, saringan butiran kasar tadi tertahan pada saringan nomor 4, maka fraksi itu disebut fraksi gravel. Nah, dan jika fraksi sand ini kan pasir, lebih dari setengah fraksi kasar berada antara ukuran saringan nomor 4 dan saringan nomor 200 ya. Jadi bisa dikatakan gini, dia tidak lolos di saringan 200, dia tertahan pada saringan 200, tapi dia lolos pada saringan nomor 4. Nah, itu yang disebut fraksi sand atau pasir. Paham ya? Jadi dia tidak lolos pada saringan nomor 200, tapi dia lolos pada saringan nomor 4. Nah, itu dikatakan fraksi sand. Gitu. Oke, simbol yang digunakan dalam klasifikasi USCS saya bilang tadi ya, pada huruf-hurufnya ya, pada tabel-tabelnya itu ada G itu kerikil, S itu pasir, M lanau, C atau C itu lempung atau clay, dan O itu tanah organik ya. Jadi saya ada bold 2 sini, G dan kerikil dan pasir ini masuk dalam golongan fraksi kasar ya. Masuk dalam golongan fraksi kasar, kerikil dan pasir. Dan untuk W itu fraksi gradasi baik atau W, dan P itu gradasi jelek, dan M itu mengandung lanau, C mengandung clay, L itu bersifat plastisitas rendah atau low plasticity. Nah, plastisitas ada di video yang lain, dan H itu plastisitas tinggi atau high plasticity. Ini dia sudah ada, dan bagaimana tabelnya gitu ya. Nah, ini tabelnya. Tabel ini tulisannya kecil-kecil. Saya sarankan melihatnya jangan dari handphone tapi dari laptop. Itu kalian bisa mencari sendiri di internet agar kualitasnya lebih bagus. Nah, ini yang kita bilang tadi, yang huruf-huruf tadi, ada simbol-simbol kelompok tadi, dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang ini, tentang kriteria laboratorium, nama jenisnya,
ini simbol kelompoknya gitu, dan divisi utamanya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang tabel-tabel ini. Oke, sekian dulu dari saya untuk topik tekstur ini. Terima kasih telah menyimak, dan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di WA ke saya. Terima kasih.